Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Kalau kita berbicara tentang waktu itu sangatlah berharga. Ada yang menyebut time is money, atau time is Quran, atau time is ibadah. Itu semuanya penting karena sesungguhnya waktu itu sangatlah penting. Kita dalam sehari diberikan waktu oleh Allah selama 24 jam. Kalau kita lihat, kenapa sih ada orang yang sukses, ada orang yang gagal, ada orang yang luar biasa, ada orang yang biasa. Ada pula orang yang bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Bahkan ada pula yang sama sekali tidak bisa mengerjakan tugas. Kenapa ya? Kalau kita lihat dalam sehari mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang banyak, sedangkan kita masih mengerjakan itu-itu saja. Apakah waktu kita lebih sedikit dibandingkan mereka? Tentu tidak. Kita hanya butuh yang namanya manajemen waktu. Yang pertama, waktu itu terbatas. Padahal banyak hal yang harus kita lakukan, seperti sekolah, belajar, mengaji, berolahraga, bahkan melakukan aktivitas hobi kita. Ketika kita sudah melakukan aktivitas semua itu, kita perlu yang namanya istirahat, yaitu tidur. Tidur itu sangatlah penting. Yang terbatas itu bukan hanya waktu, ternyata tenaga kita juga terbatas. Setelah kita melakukan aktivitas seharian, tentu kita capek. Energi kita berkurang kan? Ibarat HP. HP itu punya baterai kan? Nah, ketika kita bangun tidur, otomatis tenaga kita menjadi 100%. Kemudian kita sekolah, energi kita jadi berkurang menjadi 70%. Kemudian belum kita melakukan olahraga, ekstrakurikuler, mengaji, dan lain sebagainya. Otomatis tenaga kita jadi tambah berkurang, jadi 20%. Belum kita bermain, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Tentu energi kita jadi terkuras. Nah, untuk itu tidur sangatlah penting untuk mengisi kembali energi kita. Maka buat sebuah rencana hari ini. Rencana itu bisa kalian susun di pagi hari setelah kalian bangun tidur. Mana yang harus menjadi prioritas dengan memberikan tanda centang, mana yang harus ditunda dengan memberikan tanda straight, dan mana yang harus dibatalkan atau tidak dikerjakan sama sekali dengan memberikan tanda silang. Ketika kita melakukan sebuah aktivitas, ternyata kita tidak bisa melakukan multitasking. Contohnya, ketika kita sedang belajar, mengerjakan tugas, tidak bisa dibarengi dengan ngobrol sama teman-teman. Bayangkan, kalau kita sedang belajar atau membuat tugas, tapi ngobrol sama teman-teman, jadi waktu mengerjakan tugas kita akan lebih lama dan tidak optimal. Bahkan justru kita akan memprioritaskan ngobrol ketimbang belajar atau mengerjakan tugas. Itu akan menyita waktu kembali yang sudah kita
rencanakan. Ada 3 dalam metode manajemen waktu. Yang pertama, kita harus menentukan mana yang sangat penting, mana yang biasa, dan mana yang sangat tidak penting. Yang sangat penting ini meliputi kalau kalian sekolah, mengaji. Kalau hal yang biasa seperti aktivitas-aktivitas tambahan, olahraga, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Kalau kalian sudah merasa capek dengan hal tersebut, maka kalian perlu yang namanya refreshing, seperti bersosialisasi, kemudian ngobrol sama teman, bermain, ngopi, ngeteh, dan lain sebagainya. Jangan sampai kalian memprioritaskan terlebih dahulu hal yang tidak penting. Karena kalau kalian memprioritaskan hal-hal yang tidak penting, maka hal yang sangat penting tidak bisa kalian kerjakan. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Dan semoga kita bisa memprioritaskan hal-hal yang penting, bukan hal yang tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.